Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pak. Jadi, Salam sahabat BNN Sulsel. Perkenalkan saya Basri sebagai host hari ini. Saya tidak sendiri tapi ditemani dengan Kepala Bagian Umum BNNP Sulawesi Selatan, Bapak Sudaryanto SKM MKes. Selamat pagi Pak. pagi. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan bahwa saat ini BNNP Sulawesi Selatan telah memiliki podcast yang diberi nama Sahabat BNN Sulsel. Mungkin sahabat BNN Sulsel dan para pendengar di luar banyak yang bertanya-tanya sejak kapan BNNP Sulsel itu berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kehadiran Bapak Kepala Bagian Umum BNNP Sulawesi Selatan, Bapak Sudaryanto SKM MKes akan menjelaskan kepada kita semua dan pendengar sekalian di luar sana, sejak kapan itu BNNP Sulsel di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk Bapak, disilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Basri. Nah, ini saya ditanya-tanya sama Pak Basri, ini saya langsung haus nih. Minum dulu Pak Basri, ini kopinya. Wah, enak sekali nih. Nah, ya pertanyaannya Pak Basri, sejak kapan BNN Sulsel ada? Ya, sesuai sejarah atau profil BNNP bahwa kelembagaan BNNP Sulsel itu dimulai sejak April 2011. Nah, ya saya salah satunya personil yang ada sejak melembaganya BNN Sulsel itu. Nah, orang yang pertama masuk di BNNP Sulawesi Selatan itu Bapak Dr. Andes Richard M. Nenggolan. Nah, sekarang sudah menjadi Deputi Pencegahan BNN RI. Saya melihat sendiri beliau jalan ke sana kemari sendiri. Kemudian tidak lama kemudian ada dibantu Pak Japar, Pak Jamal, dan kemudian kamilah masuk bergabung sebanyak 35 orang. Nah, pada tahun itu BNNP Sulsel numpang berkantor di Triple C yang di Jalan Metro Tanjung Bunga itu Pak Basri itu. Nah, sekarang ini di monitor kita bisa lihat. Jadi di bagian belakang itu kita berkantor di situ. Dulu kita bangga juga sih berkantor di Triple C itu. Kalau ada yang tanya, kantornya di mana? Oh, di Triple C. Wah, bagus dong. Iya. Nah, nanti pada tahun 2012, satu tahun setelah itu, kantor di Jalan Manunggal ini, Macini Sombola ini sudah jadi dan kita rame-rame pindah ke sini. Nah, itu sedikit sejarahnya Pak Basri terkait dengan kapan melembaganya BNNP Sulsel di Sulawesi Selatan ini. Baik Pak, terima kasih. Lebih lanjut mungkin kalau kita menarik ke belakang bahwa pasti personilnya sudah ada organik atau dipekerjakan Pak pada saat itu? Wah, pada waktu itu semua ada yang ditugaskan, ada yang dipekerjakan. Kalau personil dari polisi, karena pada waktu itu sudah ada polisi, Siap. Pak Richard terutama Pak Richard itu, kemudian ada Pak Robert. Itu jadi bedanya itu kalau dari personil kepolisian itu ditugaskan. Nah, kemudian termasuk saya dan 30 orang yang lainnya itu mereka dipekerjakan. Jadi yang bisa kita ada menjadi personil organik itu nanti kira-kira mulai dari 2013. Nah, di situ juga sudah ada rekrutan BNN, pegawai baru, kemudian sudah ada juga personil yang dipekerjakan yang mengurus untuk alih fungsi begitu, jadi pegawai vertikal begitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi itu sedikit gambaran kepada sahabat BNN Sulsel bahwa awal berdirinya BNNP Sulsel masih banyak pegawai dipekerjakan, penugasan dari Polri, seperti yang digambarkan dari Bapak Kepala Bagian Umum BNNP Sulsel tadi barusan. Terus lanjut mungkin Pak, eksistensi BNN dan di masyarakat di luar sana banyak yang melihat bahwa
apa itu bedanya antara yang ada di Badoka dengan kantor kita saat ini, Pak? Oh iya, itu juga banyak yang mempertanyakan itu. Jadi bahkan banyak yang selalu salah alamat sebenarnya. Mau ke BNNP Sulsel tetapi dia ke Badoka. Ya, BNNP Sulsel itu adanya di Jalan Manunggal di Kelurahan Macini Sombalak, Kecamatan Tamalate. Sedangkan Balai Rehab itu ada di Badoka sana di depan Polda. Fungsinya berbeda Pak Basri. Jadi masing-masing berinduk ke BNN. Tetapi BNNP dalam hal ini ada pada struktur eselon 2A, sedangkan Balai Rehab itu eselon 3A. Nah, hubungan antara keduanya, antara BNNP dengan Balai Rehab itu hanya hubungan koordinasi. Jadi BNNP Sulsel bertanggung jawab ke Kepala BNN dan Balai Rehab itu bertanggung jawab ke Deputi Rehabilitasi. Ya, jadi kalau BNNP itu ada fungsinya, ada unsur pencegahan, bagaimana meningkatkan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak mencoba narkoba, kemudian bagaimana menggerakkan masyarakat supaya ikut melaksanakan program-programnya BNN, kemudian ada fungsi bagaimana memulihkan bagi pecandu yang terlanjur menggunakan narkoba, kemudian ada fungsi pemberantasan, yaitu untuk memutuskan peredaran narkoba. Sedangkan yang di Balai Rehab itu fungsinya adalah hanya untuk pemulihan pecandu narkoba, hanya menangani pengguna narkoba sebenarnya. Nah, di BNNP Sulsel juga kita menangani pengguna narkoba, tetapi yang kita layani di sini hanya pada tataran yang masih coba-coba pakai, yang rekreasional, situasional. Yang sudah pada taraf pecandu, yang sudah kategori berat, itu dilayani di Balai Rehab Badoka. Jadi begitu Pak Basri. Jadi BNNP Sulsel itu eselon 2A, kemudian di Balai Rehab Badoka itu eselon 3A. Fungsinya sangat berbeda. Di Balai Rehab itu hanya untuk pemulihan pecandu narkoba. Ya, seperti itu Pak Basri. Baik, sahabat media, itu adalah penjelasan dari Kepala Bagian Umum BNNP Sulawesi Selatan. Jadi mungkin menambah gambaran kepada kita semua, juga kepada sahabat BNN Sulsel di luar, bahwa BNN yang ada fungsinya di BNNP Sulawesi Selatan sendiri itu seperti apa, Balai Rehab itu seperti apa. Mungkin untuk hari ini cukup Bapak. Baik. Jangan lupa subscribe, like, share, komen,